Suroto pastikan di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tak ada kamera CCTV. Suroto, 50, satu di antara saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, memastikan jika di TKP tidak ada kamera CCTV. Sebelumnya beredar di media sosial tangkap layar rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi tempat Vina Cirebon dan Eki ditemukan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Di sini, TKP, penemuan korban Vina dan Eki gak ada CCTV. Adanya tepat di pinggir jembatan yang bawahnya jalur tol milik Jasa Marga, ujar Suroto, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Namun, ia menyampaikan ketidaktahuannya keberadaan kamera tersebut, apakah mengarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki. Saya kurang tahu kameranya ngarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki, atau enggak, yang jelas ngarahnya ke jalan tol, ucapnya. Ketiadaan kamera CCTV di lokasi penemuan korban menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Banyak pihak berharap agar penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Penemuan jasad Vina dan Eki di bawah jembatan Talun terus menghebohkan warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan langkah-langkah keamanan dan pengawasan di sekitar area tersebut. Sebelumnya, Suroto memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya, jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan dua orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak jawab?" Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu, yang jelas luka parah.
Mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Terkuak, ada 2 sosok polisi yang bantu evakuasi Vina dan Eki ke rumah sakit. Suroto, petugas keamanan di desa sekitar Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, tempat Vina dan Eki ditemukan, mengungkap sosok 2 polisi yang membantunya mengevakuasi Vina dan Eki yang terkapar di jembatan tersebut. 2 polisi itu bernama Suja dan Suparti. Pak Suja, Pak H. Suparti, ungkap Suroto dilansir dari YouTube Tiven, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Sebelumnya, Suroto menceritakan jika saat itu dirinya menemukan Vina dan Eki tergeletak penuh darah di jalan. Keduanya terbaring dengan berjarak setidaknya 7 meter. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu 2 anggota polisi itu saja. Ngangkat korban laki bertiga aja, korban perempuan 3 aja, saya dengan anggota kepolisian 2 orang, ungkapnya. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit pakai mobil patroli polisi, ungkapnya. Polisi bernama Suja dan Suparti itu merupakan anggota Polsek Talun kala itu, yang sedang piket di malam peristiwa kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun kini kedua anggota polisi itu sudah pensiun. Sosok 2 anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. 2 anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, 2 anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu 2 anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok 2 polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu 2 anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari 2 anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan H. Suparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Seorang mantan narapidana di Cirebon memberikan kesaksian mengejutkan terkait kasus Vina. Abi Budi Permadi, 54 tahun adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita.
Selama itu pula Abi mendengar curhat ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ketujuh terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Pembina XTC Kota Cirebon, Doci mengaku sempat mengira kalau Rivaldi Aditya Wardana, terpidana kasus Vina Cirebon adalah anggotanya. Sebab menurut Doci, terpidana kasus Vina yang kerap disapa Ucil itu memiliki tato lebah di punggungnya. Ya saya mengira demikian, anggota XTC, kata Doci dihubungi tribunnews.bogor.com, Kamis, 6 Juni 2024. Untuk itu, Doci sempat menyampaikan di YouTube Jejak Backpacker kalau Ucil adalah anggota XTC. Bahkan ia menyebutkan bahwa dari 8 terpidana itu salah satunya dari XTC. Rupanya informasi yang disampaikan Doci itu tidak benar. Sebab saat dikonfirmasi lagi ke Ketua XTC Pusat Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Rivaldi alias Ucil ini tidak tercatat sebagai anggota di organisasi XTC Kota maupun Kabupaten Cirebon. Bahkan menurut dia, para anggota XTC di Cirebon tidak ada yang mengenali sosok Ucil sama sekali. Terkait tato lebah di punggung Ucil, Doci pun mengaku mempertanyakan hal itu. Bahkan tato itu juga yang membuatnya sempat mengira kalau Ucil adalah anggota XTC. Kemudian soal pernyataannya terkait adanya bendera XTC di antara para terpidana, Doci pun mengaku salah. Sebab di YouTube Jejak Backpacker, Doci sempat menyebut kalau 8 terpidana itu salah satunya adalah bagian dari XTC. Namun ia kembali memastikan kalau Ucil bukan anggotanya. Sebelumnya, Ketua XTC Cirebon, Alfianas memastikan kalau para pelaku termasuk Ucil bukan anggota geng motor XTC. Bahkan menurut dia, 4 geng motor yang ada di Cirebon tidak mengenali mereka. Keempat geng motor itu diantaranya, XTC, GBR, Moonraker dan Konak, tidak ada yang mengetahui para pelaku dari geng motor mana. Padahal di bio Facebooknya, Ucil menulis kalau dirinya anggota XTC 007 Jawara Cirebon. Pada akun Facebook Ucil, dirinya juga pernah memposting foto lebah di punggungnya. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan mel-mel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok mel-mel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau mel-mel saat kejadian tiak ada di lokasi. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan mel-mel dan Aib. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya.